Jadi apa ini adalah Ini episode pertama kita bikin podcast ya. iya. Bikin podcast yang dar-der-dor. Nah, tiba-tiba. Tiba-tiba. Karena apa? Karena tadinya sebenarnya sebelum podcast ini kita udah menjalankan agensi kita Ya, namanya Pikmi Media yang udah berapa? dimana Udah berapa lama? setahun. Happy anniversary. Kita udah setahun loh bikin agensi, nggak kerasa. Gila ya setahun. Terus itu di setahun itu fase dimana kita mencari sekali jati diri. Ya, Tapi sampai dalam setahun kita masih belum menemukan dan masih banyak trial dan error ya sebenarnya. iya. Pernah ngerasain happy, Happy baby. seneng, pernah ngerasain di atas, dan sekarang mesti ngulang lagi dari nol. Nah, karena kita mulai dari nol, kita mau mulainya beda. Ya, Jadi yang tadinya itu sebenarnya Pikmi itu menggunakan brandingannya lo. Lo siapa? Kita harus menjelaskan diri kita nggak sih? iyalah. Iya. Iya dong. Dari lo dulu lah. Gimana ceritanya awal-awal kita bikin Pikmi itu gimana ceritanya? Coba jelasin. Pikmi kan sebenarnya waktu itu udah ada sebelum gua masuk. Ya. Ya kan? Pikmi itu udah berjalan. Tapi bukan media dulu. Tapi bukan media, itu nggak ngurusin konten lah. Enggak. Waktu itu cuma KOL, kan? KOL betul. campaign, buzzer gitu-gitu. Terus singkat cerita gua ngontak lu pas tahun baru kan. Iya, Iya enggak. kan? Oh iya, Gua lu ngucapin kan. lu ngucapin Happy New Year's 2024 ke gua. Iya. Ya. Nah, di situ kontekan lagi. Kan lagi. Lu nitipin anak magang, inget gak lo? Iya. Si anak magang itu yang akhirnya jadi Awalnya bareng dia. iya. Iya, lu belum. Awalnya gua bareng temen lu. Iya, jadi sebelum gua tadinya gua ngasih satu orang di Pikmi ini buat Bukan Pikmi, bro, belum ada Pikmi. Lu titipin dia magang di Oh iya, di Kaila. company gua, di Dulu ya? Kaila, iya. di Kaila. Habis itu tiba-tiba mereka buat Ngide. Itu dari lu kan? Iya, dari gua ngidenya. Karena pas kemarin lo titipin anak magang itu gua lihat anjir ini anak desainnya bagus banget gitu kan. Emang desainnya dia tuh bagus banget, Hasil bro. kerja bagus lah ya. Bagus banget. Ya, thank you ya Bagas ya. Gua spill aja namanya Bagas. Bagus. Iya, Bagas tuh kerjaannya bagus banget. Desainnya bagus. Iya. Jadi waktu itu gue coba ngelihat dia kerjain. Tadinya gue mau dia kerjain hijab kan. Iya. Tapi pas gue lihat konten-kontennya dia di Instagram dan portofolionya, tuh anak banyakan ngesleng, nggak cocok dengan brand identity hijab. Iya. Akhirnya ya udah, gue punya waktu itu gue kebetulan masih jalanin brand kacamata kan. Iya. Jadi, oh yuk coba kita tes bikin konten kacamata, bukan konten video ya. Karena waktu itu gue butuh katalog buat di Shopee. Diedit lah sama dia. Begitu diedit, ternyata hasilnya bagus banget, bro. Packagingnya juga bagus banget. Packagingnya bagus. Packagingnya buatan dia kan. Iya. Packaging, terus sampai yang sekarang masih ada di Shopee, itu buatan dia. BTW namanya Kingship guys. Iya, Masih ada nggak sih? masih ada. Itu masih di-handle sama teman gue, cuma gue udah nggak in charge lagi. Ya, sampai sekarang warisannya Bagas itu masih ada di Kingship. Jadi, awalnya gara-gara itu. Soalnya gara-gara itu ya. Iya, biasanya Gara-gara gitu. lu titipin anak magang. Itu terbentuk Pik. Si Tapi belum ide sama lu. Iya. Belum sama lu waktu itu. Itu kenapa nggak ibaratnya bikin agency? trial aja gitu kan. Iya, belum sama lu. Itu kalau nggak salah tuh anak magang masuk di awal tahun 2024. Dan lu bilang katanya tolong dong bang, ini temen gua. Kayak karena temen lu akhirnya gua bantuin, Iya, gua iya. masukin di bulan Februari. And then terus gua ngide ngeliat ini anak kerjanya bagus. Gua ketemu sama temen gua 2 orang, si Hakim sama si Diana. Ya, Hakim dia. Ya, Hakim sama dia kita ketemu nih ngobrol-ngobrol, kenapa nggak kita bikin agensi aja gitu kan. Oh, oke. Jadi di situ awalnya Ya, Pikmi terbentuk gitu berarti harusnya. iya tapi manajemen ya, Manajemen. di garis bawahi bukan Pikmi Media ya. Pikmi Manajemen awal terbentuknya bulan Maret. Gara-gara kecelakaan dari lu nitipin anak magang, terus waktu itu lagi zamannya pilkada, lu inget nggak? Iya, Pilkada dan benar pilpres ya. Pilkada Pilpres. Iya. Pilpres. Dan waktu itu gua kebetulan dapet job dari temen gua, si Dimas namanya. Thank you ya Dimas ya. Lu udah ngasih job ke gua pertama kali itu cikal bakal yang terbentuk Pikmi Manajemen. Iya. Job buzzer. Job buzzer, dan waktu itu Partai apa sih? anjir. Nanti Jadi partai pakai buzzer. bukan bukan buzzer yang nggak bener ya. Maksudnya Buzzer yang benar. buzzer yang bener. Buzzer yang benar. Ada partai lah, gua nggak mau sebut partainya apa. Pokoknya intinya waktu itu gua dapet project
ngerjain buzzer buat partai, buat ngeramein kontennya si Pak Caleg gitu kan. iya. Ya gue nggak usah sebut lah siapa ya. duitnya lumayan jujur. Waktu itu alhamdulillahnya duitnya lumayan dan dia bayarnya juga cepat. Biasanya kan kalau project B2B kan bayarnya lama ya. Dia enggak, dia bayar langsung di muka. Project politik, project pemerintah bisa Iya, lama. biasanya lama ya. Ini enggak, gua nggak tahu kenapa waktu itu kayak semesta mendukung gua bikin agensi gitu loh. Anjay, gue bilang ini orang bayarnya di muka gitu kan dengan nominal yang gak kecil. Mungkin karena yang masukin brother gue si Dimas, mungkin kan gitu kali ya, gue nggak tahu ya. Bisa jadi. Mungkin si Dimas juga bawelin ke sananya. Gue nggak mau nih, ini punya teman gue bayar dulu, gue nggak tahu. Pokoknya intinya karena yang masukin si Dimas, terus sebelum gue kerjain pitch-nya si partai itu dan calegnya, si Dimas langsung full payment, gimana nggak happy kita gitu kan. Itu waktu awal-awal lagi ya? Awal-awal. Jadi kita kerjain itu dari sebelum Pilpres sampai Pilpres, bro. Pilpres kapan sih? Gue lupa. Gue juga lupa, tapi harusnya... Gue kan masuk April ya, berarti itu harusnya Februari. Sebelum lo masuk. Januari, Februari. Ya, itulah jadi cikal bakal pembentukan Pikmi Management. Kalau nggak ada Pikmi, bro. Ya, nah disitulah kita punya uang. Kita bisa happy di Blok M, terus kita makan di rooftop. Iya. Itu pakai duit itu, bro. Q2 Iya. Kita makan di rooftop di Kuningan City, dengan city light yang bagus itu. Pakai duit itu, bro. Kalau nggak dari mana? Iya. Nah, gue itu join waktu bulan puasa. Iya, puasa April harusnya. Iya. Karena itu waktu itu gue dipercaya sama temen gue, Darmento Stanley. Halo Stanley. Jadi Stanley minta tolong bikinin brandingnya buat sempaknya yang udah legendaris banget, namanya Drakar, dan gue masih pakai sampai sekarang. Sama. Lu pakai nggak? Pakai. Stanley, kirimin lagi sempaknya ya. Ya. Jadi waktu itu gue dapet klien pertama gue, itu namanya Drakar Underwear. Iya. Ya. Waktu itu kita nggak ada yang punya kemampuan seperti lu, bro. Si Hakim ekspertisnya di KOL, Diana di KOL, gua kan BD, sales dan lain-lain. Ya pokoknya gue sales gitu kan. Nah si Bagas kemampuannya dia hanya di visual doang, graphic design. Iya. Jadi kita tuh nggak punya otaknya buat pikirin kreatif, ide liar segala macam. Tapi terbukti kan begitu lo masuk meledak nggak viewsnya? Iya, Drakar. Berapa juta viewsnya? Drakar kena 1,2. Nah, itu guys, makanya kenapa waktu itu awalnya gue coba-coba. Tadinya gue nggak mau masukin Hanif ke internal kita karena gue juga sempet kayak magang dulu gitu kan. Ya, awalnya Hanif tuh magang dulu, tapi begitu dia sudah membuktikan, iya nih Drakar viewsnya gede. Dan gue lihat komitmen nih anak juga bagus, akhirnya malah yang terjadi kebalikannya. Yang tadinya temen lo ada di kita, akhirnya dia yang keluar, lo yang masuk. Pertukaran. Iya. Jadi kayak exchange gitu ya. Iya, exchange. Bursa transfer, bro. Iya. Gitu. Tapi lebih cerdas lah bursa transfernya daripada MU kan. Wah, jangan bawa itu dong. Dia fans MU betul. Gua fans MU ya. Ya, pokoknya gitu. Jadi ceritanya gitu. Jadi jujur waktu itu gua sampai sekarang gue merasa terberkati dengan adanya lo di Pikmi ya. Amin. Dan waktu itu lo inget nggak? Waktu lo masuk kan kita mulai transisi tuh dari manajemen ke media. Manajemen dipegang sama Hakim dan media lo yang handle full gitu kan. Itu kalau nggak salah habis bulan puasa kan. Habis bulan puasa itu pas Aimo, klien tercinta kita masuk. Halo Aimo, kita spill sampai sekarang masih jadi klien. Masih jadi klien kita, renewal terus, gokil Pak Steven ya. Ya, happy anniversary juga by the way. Jadi project politik itu klien pertamanya Pikmi Management. Aimo itu klien terbaiknya Pikmi Media. Betul. Ya nggak? Betul. Kalau klien pertama dan the best ya Darmento Stanley. Yoi. Drakar Underwear. Masuk lagi dong. Oke. Nah, habis itu dari dalam 1 tahun kita megang banyak sekali brand keluar masuk kan. Itu ada sekitar 7 brand dari lebih bro. Ya lebih ya. Kalau dihitung lebih. Dari fashion, terus music, terus habis itu F&B. Gua sampai lupa loh kita pernah pegang band indie ya. Kita pernah pegang band indie.
Jadi gue ingat bro, waktu itu kita syuting di Blok M, ada hujan petir pohonnya roboh. Itu. Iya gue ingat. Jadi perjalanan Pick Me Media kayak yang tadi kita bilang, waktu itu fase dimana kita mencari identitas tuh bener-bener kita semua kita sikat, ya kan? Ya. Semua brand dari berbagai industri itu kita ambil untuk mencari mana pace kita yang paling kuat itu di mana. Ya. Cuman dalam 1 tahun ternyata yang terrenewal terus itu hanya di Aimo kan, di Aimo Indonesia kan. Iya, Aimo. Aimo itu ya kalau kalian pakai itu brand teknologi lah, smart home. Dan CCTV bro. Iya CCTV. Dan Indian sebenarnya kita belum terlalu strong juga. Iya. Di sana. Tapi lama-lama jago juga kan. Walaupun jago. Kalau nggak jago kita nggak dipertahanin sampai setahun bro. Lu jago bro. Betul. Amin. Jago. Tim kita juga sangat-sangat the best. Tim kita yang dan kita dalam 1 tahun juga sudah berganti tim tuh banyak banget. Nah ini menarik nih diceritain nih. Jadi you guys harus tahu ya. Jadi Hanif sama gua itu bangun agensi ini jatuh bangun. Dari kita ngerasain gua sama Hanif berdua aja di Pick Me Media, bertiga lah sama yang pegang finance. Sampai kita tuh hampir ber-20. Ya. Baik yang di in-house dan ada yang di eksternal juga freelance. Hampir ber-20. Ya. Ya, sekarang ya tinggal sisa Hanif aja sama Hesa. Terakhir. Ya kan, Tarisa pertama ya. Iya, kloter pertama tinggal sisa Hesa sama Tarisa. Tarisa udah bursa transfer ke Kaila kan. Tinggal Hesa doang loh. Jadi kalau misalkan di luar sana ada motivator yang bilang mulai bisnis itu dari nol, kita salah satunya. Iya, kita salah satunya sih. Kita tanpa modal kan. Maksudnya tanpa modal uang yang kita taruh kan. Benar-benar kita nggak ada chip in sama sekali. Modal soft skill dan hard skill. Iya, betul. Di dalam kita mulai dari itu dan kepercayaan sih, Bro. Kita modal kepercayaan sih. Percayaan dan emang beliau ini sudah sangat-sangat expert di bidangnya. 11 tahun kan pengalaman lu? Ya, kurang lebih ya 12 tahun lah kalau sama tahun ini. Jadi Doi emang bener-bener keren banget ngejebolin klien-klien yang yang kita tuh segini guys, kita tuh agensi kecil. Kita pernah saingan satu pitchingan waktu Aimo itu kita saingan sama agensi yang tiga agensi gede banget, literally gede. Dan akhirnya kita dapat tender ya. Ya balik lagi, gua nggak bilang itu luck ya, tapi itu memang karena usaha kita semua bro. Betul. Itu nggak bisa dibilang, oh ini karena si Ega yang enggak sih, gue sih nggak ngerasa kayak gitu. Gue ngerasa karena kita tuh saling mengisi aja. Jadi kita menangin satu project itu ya memang kita bareng-bareng gitu kan. Betul. Tapi cara lu ngedeliver itu tuh bagus banget sih. Maksud gue even gue ngebuat idea tapi tidak deliver dengan baik, diomongin ke klien yang nggak baik kan pasti nggak akan kena juga kan. Ya kan. Tapi dengan cara lu berbicara tuh emang bagus banget. Jadi in the end setelah melalui perjalanan yang panjang yang naik turun kanan kiri depan belakang, kemarin itu lu nanya ke gue ya. Shit happen lu deh, oke. Dari shit happen yang kemudian kita benar down, kita layoff gede-gedean 2 kali. Ya, betul 2 kali. Kita 2 gelombang maksudnya. Dan kita akhirnya ganti tim lagi, tim baru sekarang benar-benar tim baru semua. Dan yang lebih hebat ya timnya belum pernah kerja semua. Itu dia. Tapi punya skill yang benar-benar ya. Kalau lu lihat Aimo Indonesia ya lu lihat aja lah sendiri hasilnya gimana, keren banget. Sama ini Mar Development lu lihat lah hasilnya. Editannya oke. Gila. Nah, jadi sekarang arah Pick Me Media ini kemana? Ini pertanyaannya ke gue apa ke lu ya? Ke kita? Ya lu dong, kan Pick Me Media lu bosnya. Lah, enggak. Gimana? Jadi waktu itu di suatu malam Bang Ega ini bertanya ke gue, jadi Pick Me Media ini apa? Kita mau ngapain di Pick Me Media? Karena udah terlalu lama dan kita belum nemuin. Gue kasih target ke lu. Betul. Karena gue bilang begini, kuartal 3, kuartal 4 itu kita masih punya opportunity. Dan gue mau Pick Me itu berangkatnya dari lu bukan dari gue. Visinya dari lu yang bawa gitu kan. Gue kasih challenge ke Hanif. Gimana? Nah, jadi gue itu ketika gue berkarya itu gue yang paling gue akan selalu komit adalah ketika gue ngelakuin apa yang gue suka. Jadi intinya itu dulu. Intinya di situ. Nah, dari pertanyaan itu kemarin gue bilang ada beberapa hal yang gue suka. Pertama gue suka ngelakuin apapun hal yang gue nggak dibatasin. Terus yang kedua gue suka ngatur orang. Yang ketiga gue suka bikin cerita. Terus selanjutnya ya intinya apapun yang berbau kreatif. Selama itu kreatif, gue suka. Iya. Dan akhirnya gue ngelihat track record kita
dari semua hal yang udah kita coba, ada satu hal yang sebenarnya kita belum benar-benar kita sikat. Dan salah satunya kenapa hal ini bisa gua banget adalah karena di sini itu gua bisa naro ide gua itu enggak langsung di-cut gitu loh. Karena kan di ide ini nanti sifatnya diskusi nih. Ya. Antara satu orang dengan kita. Yang dia nyeritain apa yang dia mau dan kita coba tuangin kreativitasnya. Ya. Dan akhirnya ini masuk nih. Klik. Ya. Karena ketika gue syuting, gue have fun. Lo enjoy. Lo enjoy banget jadi the man behind the gun buat ngerjain personal branding orang itu gitu kan. Iya, itu. Jadi akhirnya kita memutuskan kalau kita akan ngebantu ya bahasa gua. Kenapa gua bilang ngebantu? Karena kita bukan masih baru, Bos. Iya. Tapi bukan coba-coba ya. Bukan coba-coba. Kita mendirect dengan profesional. Ya. Tapi di sini lebihnya adalah kita akan terima semua masukan yang si kalian minta, ya. Orang ini minta. Mau dibuat kayak gimana pun, let's go. Mau se-fleksibel atau sedar-dor itu pun let's go. Karena kita masih kecil, kita sangat-sangat fleksibel. Sedar-dor bro sebenarnya. Yoi parah. Dan udah dapat klien. Thank you Koko Linus One Development. Lu lihat sendiri hasilnya cakep banget. Iya. Iya kayak gitu. Jadi itu yang akan Pikmi lakukan dalam setahun ke depan. Ya kalau bisa kita bisa bantu banyak orang buat personal branding sih. Betul. Jadi intinya itu. Kita mau ngebantu orang-orang untuk personal branding dan konten. Jadi gue tahu, karena gue ngerasa sendiri, gue itu pengen personal branding, gue pengen konten, tapi gue nggak punya waktu, gue nggak punya tim, gue nggak bisa se all out itu ketika gue sendiri. Dan akhirnya gue yakin ada banyak orang-orang kayak gitu, termasuk lu kan, yang lu sempet jalanin sendiri dan ya kan lu yang bantuin gue. Iya. Tapi gue orangnya agak picky. Waktu gitu lu sudah bantuin gue konten ini jelek, nggak mau naik, akhirnya yang naik cuma sedikit. Iya. Walaupun FVP juga. FVP juga sih. Gitu. Jadi akhirnya di situ yang strength yang mau kita coba dan kita lakuin. Ditambah kenapa di sini klik juga karena Kak Ega Chen ini juga punya banyak circle yang mendukung untuk kita bantuin personal brandingnya. Jadi Doi ini circle-nya itu para CEO guys, ya CEO dan bos-bos muda. Gitulah. Jadi itu yang mau kita ayo kita bantuin. Karena ketika lo punya uang dan orang ini punya bukan profesionalitas bahasanya, keilmuan yang bisa mau di-sharing. Ya. Tapi secara visualnya dia belum ngerti. Ya. Kita akhirnya bisa bantuin. Nah, kita bantuin di situ. Jadi klik ya di situ. Itu dan kita udah nyoba juga di Marlinus tadi. Ya. Nah, kalau menurut lo sendiri dengan plan kayak gini akan kayak gimana? Ya, bagus ya. Karena di zaman sekarang itu sebenarnya personal branding itu penting sih sebenarnya. Personal branding itu dalam artian bisa banyak hal ya. Ya. Bisa personal brandingnya nggak di depan kamera pun juga personal branding. Lo jadi orang yang baik, good person, orang yang menyenangkan. Lu party people, lo pecah banget kalau party ya gak? Lo asik diajak main, itu kan personal branding lo, personality yang lo bangun. Ya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau personality-nya dibangun di aset digital. Betul. Instagram, TikTok, dan itu juga bisa membantu naikin lo punya bisnis lo. Betul. Sebenarnya udah banyak yang berhasil ya dengan dia udah punya bisnis, terus personal brandingnya juga jalan. Udah banyak yang berhasil combine itu. Betul. Nah, kita mau coba menjembatani, itu nggak salah ngomong gua. Iya. Benar. Kita mau bridging kan, lebih enak nih. Kita mau bridging gimana si orang yang punya bisnis ini bangun juga personal brandingnya. Dan at the end itu bisa ngeklop personal branding yang dia bangun dengan bisnis yang dia punya. Nah, kita mau bridging itu. Yeah. Sebenarnya gue ngeliat benang merahnya di situ kan. Jadi ya kenapa kita nggak coba? Ya kira-kira seperti itu. Betul, that's it. Karena ketika lo mengerjakan sesuatu dan itu adalah hal yang lo suka, pasti lo akan sangat-sangat all out di sana kan. Iya. Jadi itu tadi misalkan. Lo suka kan? Suka. Ya udah kita gas. Kayak misalkan Linus yang dia suka banget soal rumah dan akhirnya personal brandingnya kita bahas soal rumah. Iya. Dia jadi sangat-sangat enjoy, bahkan kayak tadi gue syuting sama dia, gue ajak ke 3 tempat berbeda dan dia kayak udah ayo sampai dia keringetan. Linus Linus lu keren banget. Oke, keringetan apa segala macam tapi all out banget ya. All out karena dia emang enjoy.
Iya, Kayak dia suka ngerjain ya. Suka. Jadi pas di depan kamera tuh kayak aja ya, oke. Iya, ya sebenarnya itu message yang ya bisa dibilang good sign lah ya. Iya. Lu juga senang ngerjainnya, Iya. terus klien juga merasa terbantu dengan kehadiran lo di situ. Itu dia. Lu bisa bantuin dia, lu bisa menuangkan segala macam yang ada di otak dia bisa dituangkan jadi satu cerita yang bisa diceritain lagi ke kalian Itu melalui dia. personal branding. Bener nggak? Bener banget gitu. Iya. Jadi intinya adalah di sana. Jadi intinya kita mau ngebantu kalian, let's say personal branding, konten, jadi influencer, let's say. Pokoknya kita mau ngebantuin itu. Jadi orang-orang yang selama ini mentok cuma di gue bisa jadi, misalnya kayak lo, gue bisa jadi sales. Tapi gimana ya biar orang-orang tahu kalau gue tuh sales. Ya, Nah, itu dia. itu tugas kita. Itu tugas kita, kami Pikmi Media untuk ngebuat hal itu terwujud. Jadi ketika lu di sosial media lu atau ketika lu keluar nanti di dunia nyata pun orang-orang akan tahu, oh lu sales gitu. Ya. Jadi itu kita akan mikirin sejauh dan sedalam itu. Makanya kenapa kita bilang bantuin, karena kita berangkat dari apa yang lu mau, apa yang lu suka, dan lu mau terlihat jadi apa, lu mau kayak gimana, ya let's go. Kita bahas bareng-bareng, duduk bareng, ngobrol. Dan fun fact-nya, Pikmi itu kliennya rata-rata dapat dari ngobrol, nongkrong anjing. Iya, Iya benar. kan? Bener kan dari dulu. Benar. Ngobrol nongkrong terus Tiba-tiba jadi klien. Iya, itu. Makanya kita pernah megang personal branding juga. Pak Novel. Oh iya. Pak Novel. Thank you Pak Novel. Gokil kalau Pak kalian Novel buka. waktu itu calon wali kota Bekasi ya. Betul. Pertama betul. kali ya kontennya kita yang bikin. Masih Betul. ada sampai sekarang sih. Masih ada. Oh iya, gue baru inget. Dan Iya, itu berawal dari nongkrong. Dari nongkrong. sebenarnya. Dari Nongkrong nongkrong. sama brother Richard. Thank you ya Richard Yoi, Evander. thank you. Thank you juga Richard Evander. Banyak banget bantuin Pikmi sih di awal-awal ya. Nanti Richard Evander kita undang podcast ya. Boleh. Bro, Richard Evander siap-siap podcast ya. Oke. Boleh. Ya. Jadi sekali lagi kita bukan datang tanpa pengalaman. Iya. Kita datang dengan membawa ide dan kreativitas. Kita datang dengan membawa keilmuan yang untuk kita tunjukin ke kalian-kalian semua yang ayo akhirnya gue pengen konten. Daripada lu cuma ngomong ayo kita pengen konten tapi lu nggak konten. Gas kita konten. Gas kita konten. Yoi. Jadi lu ngomongnya ke kita aja, jangan ke diri sendiri. Kalau ke diri sendiri kan nggak jadi. Kalau ke kita udah pasti jadi nih. Kita pasti nge-push. Ayo, Gitu. Yoi. syuting yuk, Yoi. gitu. Itu karena lu semua tuh akan perlu itu. Kalau misalkan lu bukan tipe kalau orang yang punya banyak waktu ya. Bahkan kayak lu karyawan sekalipun lu bisa deh, bener-bener bisa. Kalau lu ketemu orang yang tepat, that's it sebenarnya. Betul. Gitu. Jadi ya itu yang mau Pikmi Media coba Di kuartal 3 dan 4 tahun ini. Iya, di kuartal 3 dan 4 tahun ini banyak, walaupun nggak menutup kemungkinan kita masih sangat-sangat perlu belajar banyak lah. Perlu belajar banyak. Ya, tetap belajar lah. Tetap selalu. Belajar itu kan selalu ya, nggak ada ujungnya. Jadi intinya tadi aja, pokoknya kita mau ngebantu kalian yang mau konten, mau personal branding, mau dikenal sebagai apa. Let's go. Itu kan. Iya. Oke. Ya, Oh, iya. kira-kira begitulah ya visi misi kita yang terbaru. Nah, di podcast ini, podcast ini kita akan banyak menghadirkan orang-orang yang telah berhasil melakukan personal branding, kan? Ya. Dan kita akan tanya-tanya ke mereka, sengaruh apa personal branding Buat di dalam kehidupan mereka. Itu dia. Jadi kalian semua yang nonton podcast ini bakalan kayak anjing ternyata ngaruh banget. Gue yakin pasti akan gitu karena orang-orang ini sudah berhasil menerapkan itu dan ya udah mereka udah jadi terkenal kayak gitu. Iya. Udah jadi sosial media udah jadi, orang ketemu dia udah tahu gitu. Udah tahu. Gitu. Jadi stay tune di podcast ini. Podcast yang belum tahu apa namanya. Belum tahu apa namanya karena ini Dardedor. Ya. Tapi ya udah, pokoknya nanti akan berjalan dan akan banyak orang-orang hebat yang bakal kita undang ke sini. Iya. Dan asik-asik semua, cantik-cantik semua, seksi-seksi. Jangan yang seksi Ganteng-ganteng. dong. Ganteng juga dong. Ganteng. Pokoknya orang-orang yang Entrepreneur juga bisa. Yoi, entrepreneur. Pokoknya banyak lah. Dan kita akan ngambil ilmu dari mereka juga. Ya. Buat kita kasih ke kalian. Ya, Makan. pokoknya stay tune di episode 2 kita bakal lebih keren lagi. Yoi. Episode 1 jangan berharap keren ya, karena kita baru mulai. Baru mulai. Podcast yang nggak tahu apa namanya ini intinya Darderdor, kita langsung mulai episode 2 kita lebih keren. Yoi. Itu juga intinya. Mulai aja dulu, cuy. Ya. Intinya. Jadi nggak usah mikirin terlalu jauh, mulai aja dulu gitu. Ya.
BTW thanks to Bagi Kopi. Siapa tahu kan ada kafe mau jadi sponsor. Iya, Thanks to Bagi Kopi. Bagi Kopi keren banget kan? Ya. Oke, jadi thanks to Bagi Kopi yang udah mengizinkan kita podcast di sini. Kalau kafe-kafe lain mau juga ya silakan kan promo di sini kan. Bisa juga sih. Bisa juga. Jadi klien piknik. Yoi. Cukup kali ya? Cukup. Cukup. Udah lah ya, closing. Bye. Bye. Nggak ada, kita Dadah, belum pikirin dadah, closingnya. dadah. Bye.